Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di NBK SMD, channelnya petani porang Desa Semedo, Banyumas. Kali ini saya akan mereview berkenaan dengan budidaya porang. Alhamdulillah di akhir April ini tahun 2021, yang awal September tahun 2020 saya menanam porang, dan kali ini sesuai janji saya, teman-teman ada yang bertanya seperti apa perkembangan dari budidaya porang. Kali ini saya akan memberikan suatu hasil dari budidaya porang yang saya kelola. Pertama ingin saya tunjukkan ini teman, hasil saya ini dari katak porang. Ini katak super besar banget ini. Kemarin udah saya timbang bahwa untuk hasil katak porang ini satu batang ini menghasilkan 8 katak, dan ini katak super atau katak tengah. Dan udah saya timbang, dari 8 itu beratnya 102 gram atau 1 ton lebih. Dan ini yang paling besar, katak supernya ini, setelah saya timbang ini bobotnya mencapai 51 gram. Ini awal saya ambil dari pohon, setelah pohonnya dormen ini jatuh saya ambil, dan ini sudah saya karantina sekitar setengah bulan. Ini belum maksimal. Ini kulit yang tadinya menempel pada pohon ini belum maksimal. Insya Allah nanti kalau sudah 1 bulan ini akan kulitnya akan seperti ini, sama dengan kulit yang tidak menempel pada pohon atau pada dahan. Ini udah katak, udah jadi. Ini setelah saya timbang ini penyusutannya hanya 2 gram, jadi sekarang tinggal 49 gram. Dan dari hasil umbinya ini akan saya contohkan beberapa umbi. Ini yang berarti saya pegang ini umbi yang 1 kilo lebih, 1,2. Ini umbi satu musim. Jadi saya menanam umbi sekitar 1 on. Ini ada beberapa contoh, banyak. Ini umbi yang 1 kiloan. Ini sudah saya karantina sekitar 1 bulan. Ini sudah bagus. Ini untuk benih nanti. Ini ada yang sekitar 4 on, ini 3 on, ini 4 on, ini 3 on. Ada yang ini 7 on, sekitar 7 on. Kan ada umbi yang lumayan besar, saya ambil dari kebun tadi. Ini beratnya sekitar 3 kilo kurang sedikit atau 2860, berarti 2860 gram atau 3 kilo kurang sedikit. Ini hasil saya tanam 1 musim dari umbi besaran sekitar 7 on sampai 8 on. Mari bareng-bareng kita cek, kita timbang kebenaran dari hasil budidaya porang saya.
super yang saya katakan atau saya bilang tadi pada awal saya ngambil ini 51 gram. Ini kita cek, kita nolkan dulu timbangannya, sudah nol. Sekarang kita cek, kita taruh. Nah, angkat lagi, kita cek lagi 3 kali. Hasilnya 48 gram. Padahal awal saya ngambil dari dormenan ini 51 gram, berarti ada penyusutan 3 gram selama setengah bulan lebih. Ini nanti untuk perhitungan juga berapa penyusutan dari katak porang yang sudah dormen. Ini 49 48, berarti 2-3 gram penyusutannya. Dan ini saya timbang lagi untuk umbi yang saya tanam awalnya itu dari katak super selama 1 tahun. Berarti ini katak yang sebesar ini, katak sebesar ini sekitar 48 gram atau sekitar setengah on. Ini kalau kita budidayakan, ini satu musim ini menghasilkan 1176 gram atau 1 kilo 1 on, 76 1,2 kurang sedikit. Ini dari katak super. Nah, sekarang saya mau timbang yang umbi yang besar banget, yang sekitar 3 kilo kurang sedikit. Ini bisa dilihat, ini 2863, 2 kilo 8 ohm, 63, berarti di 3 kilo kurang 137 gram. 3 kilonya kurangnya 1 on 37 gram. Ini awal saya tanam di lahan satu musim dari umbi sekitar besaran segini teman, sebesar segini. Ini akan menghasilkan, ini bisa dilihat perbandingannya. Ini kita timbang saja dengan hasil 2 kilo 863. Ini awal saya menanam umbi sebesar ini dengan berat sekitar 880. Berarti hasilnya bisa diperhitungkan bahwa untuk tanaman porang ini di tempat saya sesuai dengan hasil daripada saya budidayakan, saya review di sini. Saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa untuk perhitungan budidaya porang, kalau kita mau menanam katak ini dalam satu musim akan menghasilkan maksimal itu 1 kilo lebih. Itu kalau kataknya katak super, katak bagus, katak besar seperti yang saya contohkan ini. Nah, kalau kataknya katak super tapi ini kalau kita timbang ini sekitar 27 gram. Ini satunya lagi, ini juga sama, hampir sama 25 gram. Ini berarti separohnya. Ini juga bisa diperhitungkan nantinya kalau kita panen 1 tahun paling akan mendapatkan umbi sebesar ini. 1 tahun ini bisa ditimbang sekitar berarti 8 onan, kurang dari 1 kilo. Ini kalau katak super ini bisa sekilo lebih. Nah,
Untuk perhitungan itu, ini ada yang bertanya sebaiknya menanam porang itu dengan katak super, katak kecil atau katak sedang. Ini tergantung benih. Budidayakan porang itu mau memilih dari benih seperti apa. Ini kalau sesuai perhitungan saya, kalau ingin satu musim, ini mestinya menanam dengan benih dari umbi yang 1 kilonya itu sekitar isi 4, isi 5 atau 6. Ini insya Allah satu musim atau 7 bulan. Kalau kita tanam bulan September, bulan April ini dormen, bisa kita panen di April akhir atau di bulan Mei. Ini bisa menghasilkan rata-rata 1 kiloan, 1 kilo lebih. Bahkan mungkin ada teman-teman yang mengatakan kalau benih umbi dari sekilo isinya 4 atau 5, ini akan menghasilkan umbi 2 kilo. Ini kuncinya ini ada di pengolahan lahan, di pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah ini harus kita cermati, kita ukur dulu pH-nya. Di situ tanah rata-rata untuk cocokkan tanaman porang ini sekitar 5 sampai dengan 7 pH. Nah, kita ukur juga kelembabannya dan penyinaran serta suhu. Nah, kalau di situ sudah kita bisa maksimalkan sesuai dengan kecocokan dari tumbuhan porang dan kita beri nutrisi yang cukup sesuai dengan pengalaman saya, ini untuk budidaya porang ini kalau MDPL tempat saya ini sekitar 400, ini dormennya ini akan lebih panjang dibandingkan dengan yang MDPL sekitar 200 ke bawah. Jadi umurnya ini akan lebih panjang untuk daerah sini, daerah MDPL lebih tinggi atau daerah MDPL 400 sampai 500. Nah, kecocokan di sini ini memakai pupuk kandang, yaitu hasil fermentasi saya campur dari kowe kambing atau bribil. Ini saya campur dengan tembelek atau kotoran ayam sayur yang disitu ada sekam. Jadi sekamnya ini sangat menguntungkan untuk tanah, pengolahan tanah, supaya tanah itu tidak lengket atau tidak cepat keras, sehingga untuk tumbuhnya porang ini perkembangan umbinya akan lebih bisa maksimal karena lebih gembur. Nah, pengolahan tanah itu yang menjadikan tanaman porang itu akan menghasilkan maksimal. Nah, dari campuran-campuran itu bisa teman-teman lihat di YouTube saya yang lain bahwa bagaimana kita menghasilkan satu umbi yang bagus, umbi yang maksimal. Ini tergantung dalam membudidayakan, utamanya kuncinya yang pertama yaitu pemilihan bibit, yang kedua pengolahan tanah. Demikian, tolong subscribe dan like biar petani porang semakin maju, dan saya akan memberikan satu konten-konten berdasarkan hasil pengalaman real di lapangan yang saya temukan. Maju terus, perporangan Indonesia semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.